Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi di channel Raider Manhwa. Kali ini Mimin akan melanjutkan sebuah komik yang berjudul Raja Assassin Terkuat. Pada part sebelumnya diceritakan seorang assassin yang diburu oleh ratusan ahli bela diri dari aliansi assassin surgawi. Meski ia mampu menghabisi mereka semua, tetapi di akhir pelariannya ia bertemu dengan seorang wanita cantik yang dikenal sebagai Ratu Iblis. Dengan tubuh yang lelah, kelaparan, dan juga penuh luka, akan tetapi ia mencoba untuk tetap melawannya. Setelah melakukan serangan yang sangat dahsyat, akhirnya ia pun tertangkap oleh Ratu Iblis dan juga tetua pertama dari aliansi assassin surgawi. Itulah akhir dari kehidupan Chun Ha-jin, seorang manusia yang dikenal sebagai Raja Assassin terbaik. Buat kalian yang baru saja mampir di channel ini, Mimin sangat berterima kasih karena kalian sudah meramaikan kolom komentar dengan kata-kata positif. Berkah kalian semua, Mimin akan selalu bersemangat untuk mengembangkan channel ini. Dan apabila kalian masih bingung dengan alur ceritanya, kalian bisa cek deskripsi atau langsung saja menuju playlist yang ada di halaman channel ini untuk memulainya dari part 1. Tanpa basa-basi lebih jauh, mari kita masuk di part 2. Cerita dimulai di tempat yang berbeda. Terlihat seseorang yang berlutut dan memberi hormat. Ia berkata, "Ajaran suci tidak perlu dipertanyakan lagi. Semua demon berlutut di kakimu. Wahai Tuan Muda keempat, saya menyambut Anda dengan rasa hormat. Saya ingin melaporkan bahwa saya hanya merasakan denyut nadi yang kecil dari Tuan Muda ketiga. Dengan kata lain, Soryang akan mati malam ini." Mendengar laporan itu, ia hanya tersenyum. Semua berjalan dengan sangat baik, melebihi apa yang telah aku harapkan. Jika Soryang mati, maka ini akan menjadi keuntungan bagiku. Cerita berpindah. Ha-jin teringat akan masa lalunya. Ia dan seorang temannya baru saja membantai puluhan orang yang ada di wilayah itu. Ha-jin mengatakan kita tidak boleh beristirahat terlalu lama. Dan juga ketua bilang kalau kita tidak boleh sampai terlacak oleh musuh. Kemudian temannya pun berkata, "Apakah kau tidak lelah hidup sebagai assassin? Aku akan keluar dari jeratan ini dengan berbagai macam cara yang diperlukan, dan aku akan menjalani sisa hidupku dengan bebas layaknya seekor burung. Setelah itu, aku akan pergi ke sebuah pedesaan di mana aku bisa mencium aroma tanaman hijau yang segar. Itu jauh lebih baik daripada mencium aroma darah di sepanjang hariku." Mendengar itu, dengan bersemangat Ha-jin pun mengatakan jika ia akan pergi mengikuti kemanapun temannya itu melangkah. Meski ia mendapatkan penolakan, akan tetapi ia tetap bersikeras akan ikut bersamanya. Setelah beberapa hari berlalu, temannya pun tersungkur dan mengeluarkan darah yang sangat banyak dari dalam mulutnya. Ha-jin pun sangat terkejut saat mendengar suara yang mengatakan, "Aku menyelamatkan nyawamu dan kau meninggalkan belas kasihku dengan mencoba untuk melarikan diri. Perhatikan baik-baik, ini adalah akhir bagi mereka yang mencoba untuk mengkhianati aliansi assassin surgawi. Asal kau tahu, seekor parasit yang ada di dalam tubuhmu akan menghancurkanmu apabila kau mengkhianati kami." Ingatannya pun kembali berpindah saat ia diambang kematian ketika ia melawan Ratu Iblis. Ia merasakan sakit yang luar biasa di saat Ratu Iblis itu melepaskan kepalanya dengan paksa. Seketika ia pun berteriak dan terbangun dari tidurnya. Apa yang terjadi? Apakah ini hanya mimpi? Tapi aku baru saja merasakan jika kepalaku telah diputuskan oleh Ratu Iblis. Lalu ia memperhatikan di sekitarnya, akan tetapi ia merasa sangat asing dengan ruangan mewah yang ada di hadapan matanya. Kemudian ia menyadari akan kehadiran seseorang yang sebentar lagi masuk ke dalam ruangan itu. Ternyata dia adalah Angwa, seorang pelayan yang sedang mengantarkan obat-obatan dan juga makanan. Ia begitu heran saat melihat Tuan Muda ketiga tidak ada di tempat tidurnya. Tiba-tiba ia sangat terkejut saat Tuan Muda ketiga telah menyergapnya dengan sebilah sumpit yang diacungkan kepada lehernya. Dengan nada yang mengintimidasi, ia berkata, "Wilah ini akan langsung menembus lehermu apabila kau berani untuk bersuara."
Sekarang jawab aku, siapa kau sebenarnya? Apakah kau seseorang yang telah dikirim oleh benteng darah? Angwa pun terlihat gugup. Lalu ia berkata, jika ia adalah hanyalah pelayan pribadinya. Dan kenapa Anda bertingkah seperti ini? Apakah ada sesuatu yang tidak Anda sukai? Namun Hajin masih tidak percaya dengan perkataannya. Ia pun berteriak agar wanita itu mengatakan yang sebenarnya, siapa yang telah membawanya ke ruangan ini. Angwa pun sangat heran dengan tingkah laku tuan muda ketiga itu. Ia pun berkata, apakah Anda lupa jika Anda sudah lama tinggal di tempat ini? Anda tidak sadarkan diri selama 6 bulan. Dan itu terjadi karena Anda mengalami penyumbatan ki pada tubuh Anda. Dan Anda mulai sadarkan diri sejak 2 hari yang lalu. Mendengar itu, Hajin berpikir, apa yang ia katakan? Bagaimana bisa aku kehilangan kesadaran hanya karena penyumbatan ki di dalam tubuhku? Namun Hajin tidak mudah percaya begitu saja. Ia tetap memaksa wanita itu untuk mengatakan yang sebenarnya. Akan tetapi tetap saja wanita itu mengatakan, saya hanyalah seorang pelayan yang sedang menyiapkan makanan untuk Anda apabila Anda sudah bangun. Tiba-tiba Hajin sangat terkejut ketika ia melihat wajahnya di sebuah cermin yang ada di samping tubuhnya. Dalam hatinya berkata, siapa bajingan ini? Kenapa aku berada di dalam tubuh kurus dan kering ini? Tapi kematian yang aku rasakan di saat itu bukanlah sebuah mimpi. Rasa sakit yang sangat luar biasa ketika kedua tangan, kaki, dan kepalaku terputus itu sangat nyata. Apakah ini reinkarnasi? Atau apakah ini kehidupanku sebelumnya? Bagaimana ini bisa terjadi? Aku tidak paham bagaimana dunia ini bekerja. Ini di luar akal sehatku. Apakah dunia memang seperti ini? Lalu apa tujuannya? Angwa pun sangat heran ketika melihat tuan muda ketiga yang kembali bertingkah aneh saat ia melihat wajahnya sendiri dari sebuah cermin. Saat ia berjalan mundur karena masih tidak percaya jika ia telah hidup di dalam tubuh orang lain. Tanpa sengaja ia telah membuka pintu kamar itu. Dan di luar sana terlihat 2 orang laki-laki yang sedang berjalan menuju ke arahnya. Mereka pun sangat heran ketika melihat tuan muda ketiga telah berdiri di hadapan mereka. Ia menatapnya dengan tatapan yang penuh tanda tanya. Ia berpikir, ini sangat mustahil bisa terjadi. Yang aku tahu, ia telah tidak sadarkan diri sejak 6 bulan yang lalu. Seketika ia pun langsung berlutut memberi hormat kepada tuan muda ketiga, karena ia menyadari jika tuan muda ketiga adalah salah satu demon terkuat yang ada di wilayah itu. Ajaran suci tidak perlu ditanyakan lagi. Semua demon akan berlutut di bawah kakimu. Wahai tuan muda ketiga, aku memberi hormat dan selamat atas kesembuhan Anda. Mendengar itu, Hajin begitu panik. Apa yang ia katakan? Ajaran suci tentang apa? Apakah ini adalah kultus demonik yang ada di dalam murim? Beberapa saat kemudian, cerita berpindah di sebuah ruangan yang remang dan sunyi. Di ruangan mewah itu hanya ada lampu-lampu hias yang menerangi jalan menuju ke dalamnya. Terlihat seseorang yang berjalan untuk menemui Raja Demon yang berduduk santai di atas singgasananya. Setelah ia sampai di hadapannya, ia pun langsung berlutut dan memberi salam kepadanya. Ternyata orang itu adalah penjaga istana utama kultus demonik yang bernama Mudam. Saat mendengar sang raja yang bertanya apa tujuannya untuk datang menemuinya, ia pun mengatakan bahwa tuan muda ketiga telah terbangun dari komanya. Akan tetapi ia telah kehilangan semua bakat dan kehebatan seni bela dirinya. Jadi saya datang ke sini untuk bertanya apa yang akan Anda lakukan terhadap tuan muda ketiga. Setelah berdiam beberapa saat, tiba-tiba sebuah angin yang sangat kencang telah muncul di hadapannya, sehingga seluruh ruangan itu menjadi bergetar. Ternyata itu adalah efek aura kekuatan yang dikeluarkan oleh Raja Demon. Dengan tatapan mata yang tajam penuh intimidasi, ia berkata, "Kau penjaga istana pertama. Sampai upacara penutupan dalam 3 bulan ke depan, kau jangan pernah kembali ke sini lagi untuk memberikanku laporan." Setelah mendengar perintah mutlak dari sang raja, ia pun berlutut memberi hormat kepadanya. Dengan tulus saya berharap semoga Anda mencapai segala sesuatu hal yang besar seperti yang Anda harapkan.
Diceritakan bahwasanya kultus demonik atau yang dikenal sebagai kultus iblis 1000 tahun, mereka adalah kekuatan demonik tertua dan paling jahat di generasi ini. Kultus itu telah didirikan oleh seorang Master Murim beberapa ribu tahun yang lalu. Dalam hal kekuatan seni bela diri, mereka adalah yang terkuat, dan hanya keberadaan mereka, maka seluruh dunia Murim akan sangat gelisah, karena itu merupakan simbol kehancuran. Untuk masalah jumlah pengikut, aliansi Assassin Surgawi dan Benteng Darah memiliki pengikut yang jauh lebih banyak. Dunia Murim menyebutkan Benteng Darah, Assassin Surgawi, dan juga kultus demonik merupakan 3 serangkai yang kuat. Akan tetapi, kultus demonik diperlakukan lebih tinggi dan ditakuti daripada perang ataupun pandemi. Mereka sering disebut sebagai generasi kultus iblis paling jahat. Pada malam harinya, bagaikan seorang ninja, terlihat Hajin yang menyelinap di antara atap-atap rumah. Ia mencoba untuk mencari informasi tentang dirinya dan juga kultus demonik itu. Kemudian ia mendengar 2 orang yang sedang berbicara. Mereka mengatakan bahwa orang yang terkuat di antara 7 murid dari Raja Demon telah sadarkan diri. Dengan kembalinya Tuan Muda ketiga, maka pertarungan berdarah yang merebutkan puncak tertinggi akan dimulai lagi. Ini adalah sebuah keajaiban. Ia bangun kembali setelah 6 bulan tidak sadarkan diri karena penyumbatan ki. Tapi yang aku dengar, ia telah kehilangan semua keahlian seni bela dirinya. Jika saja ia masih memiliki keahlian bela diri yang tersisa, maka seperti panggilannya, dia adalah iblis yang sangat mengerikan. Karena iblis yang mengerikan itu telah sadar, dia akan menghisap beberapa orang hingga mereka mengering. Jadi alangkah baiknya kita harus berhati-hati agar tidak membuat Tuan Muda ketiga menjadi gelisah. Mendengar ocehan mereka berdua, Hajin pun bergumam, bajingan yang memiliki tubuh ini, ternyata ia memang pembuat masalah. Ia dipanggil sebagai iblis yang mengerikan. Bagaimana bisa ia menjalani hidupnya seperti ini? Pada keesokan harinya, terlihat Hajin yang memperhatikan lokasi itu melewati celah jendelanya. Ia berpikir, bagaimana aku bisa terbangun di sini? Apakah aku benar-benar telah mendapatkan kehidupan yang kedua? Tapi kenapa aku hidup kembali sebagai putra ketiga dari kultus demonik? Kemudian ia mencoba untuk tenang dan mengatur rencana agar memahami situasi yang terjadi saat ini. Bagaimanapun aku sangat yakin jika ini memanglah kultus demonik, dan untuk melarikan diri dari sini, yang pasti aku butuh rencana yang matang. Terlihat ia begitu kelelahan karena pada malam harinya ia telah menjadi ninja untuk mencari informasi tentang dirinya. Meskipun ia melakukan itu hanya 1 jam saja. Sejujurnya hidup itu mengagumkan. Kalau aku lihat tubuh ini sama seperti orang tua yang berusia 80 tahun. Kemudian ia pun berencana untuk memulihkan dirinya dengan melakukan sebuah meditasi. Ia pun berkonsentrasi penuh untuk memeriksa titik meridian yang ada di dalam tubuhnya. Benar saja semua meridian itu sangat kacau sekali. Lalu ia berencana untuk menyingkirkan Danjeon yang terlihat busuk dan keruh itu. Di pikirannya mengatakan, mencari kebenaran di tengah kekacauan, berkobar melalui kekosongan, dan menerobos seluruh kehidupan, melahirkan kekeruhan dengan pikiran bahwa dunia akan membalasmu dengan keberuntungan. Lalu ia merasakan jika suhu di dalam ruangan itu telah meningkat dan udara terasa menjadi lembab. Dengan teknik tanpa batas, aku akan mengeluarkan energi yang keruh pada tubuh ini. Seketika tubuhnya pun mengeluarkan cahaya yang begitu terang. Itu adalah efek dari kekuatan tanpa batas yang telah ia gunakan. Dalam kehidupanku sebelumnya, aku telah menggunakan beberapa keahlian seni bela diri dari 9 sakte. Lalu aku menyempurnakan seni bela diriku sendiri yang disebut sebagai teknik tanpa batas. Dan sebagai orang yang tidak memiliki status apapun, teknik tanpa batas adalah garis hidupku. Setelah beberapa saat ia melakukan meditasi, ia pun perlahan membuka kedua matanya. Ia berkata, apakah ini adalah batasanku? Mungkin dengan ini aku bisa mencapai tujuan kecil itu.
Hajin pun merasakan sejak ia bangun di tubuh tuan muda ketiga, ia merasa kesepian. Selain dokter yang merawatnya, tidak ada satu orang pun yang mencoba untuk menemuinya. Dan juga masih ada satu orang yang menemuinya, yaitu seorang pelayan yang selalu saja bergetar di saat ia mengantarkan beberapa makanan. Hajin berpikir bajingan ini telah disebut sebagai iblis yang gila. Jadi aku sangat yakin memang benar kalau dia adalah orang yang selalu membuat masalah. Sampai aku bisa memahami tempat ini, maka aku tidak akan bisa bertindak dengan gegabah. Cerita berpindah 3 bulan kemudian. Terdengar suara tuan muda keempat yang merasa heran karena ia telah memberi makanan Soryang dengan sesuatu. Akan tetapi makanan itu tidak memiliki efek apapun kepadanya. Bahkan yang membuatnya merasa lebih heran adalah karena tingkat pemulihan tubuhnya yang berjalan dengan sangat cepat. Bukannya kau sudah bilang kalau semakin kuat jejak keahlian bela dirinya, maka itu akan beresiko fatal. Lantas sekarang apa yang terjadi? Dengan gugupnya ia pun mengatakan, saya memang mengatakan seperti itu. Namun ini sangat aneh sekali dan saya belum pernah bertemu dengan kejadian yang seperti ini. Sambil tersenyum ia berkata, Soryang sangat berbeda, ia selalu saja melebihi ekspektasiku. Dan lelaki yang disebut sebagai tuan muda keempat itu bernama Hong Yumun. Kemudian dokter itu mengatakan jika besok siang seseorang yang bernama Rin akan datang ke wilayah ini. Mendengar laporan itu, Yumun pun berkata, sepertinya sesuatu yang menarik akan segera terjadi. Jadi kau harus mengamati dan laporkan kepadaku. Pada keesokan harinya, terlihat Hajin yang sedang berlatih untuk memperkuat tubuhnya. Selama 3 bulan itu, ia sudah berlatih dengan cukup keras, sehingga bentuk tubuhnya yang awalnya kurus kering sekarang telah berisi dan berotot kekar. Kemudian ia bersiap dengan aura kekuatan yang terkumpul di tangannya. Lalu sekuat tenaga ia meninjukkan aura kekuatannya ke arah tembok itu, sehingga menimbulkan suara ledakan yang begitu kuat. Meski jarak tubuhnya dan tembok itu terlihat cukup jauh, akan tetapi ia mampu menghancurkan tembok itu hanya dengan 1 kali pukulan saja. Selama 3 bulan aku melakukan segalanya untuk membuat tubuh bajingan ini bisa kembali normal. Berkah itu maka sisa energi keruh dan energi demonik semuanya telah menghilang. Tiba-tiba ia melihat jika Angwa telah datang menemuinya dengan membawakan semangkuk herbal untuk mempercepat penyembuhannya. Tanpa pikir panjang ia pun langsung meminum herbal itu. Akan tetapi ia sangat terkejut ketika ia melihat di dalam mangkok itu ada seekor parasit yang lumayan besar. Lalu terdengar suara yang mengatakan, wahai Chun Hajin, apakah kau berpikir bisa melarikan diri dari kejaran aliansi asasin surgawi? Dasar bajingan, aku telah membuatmu menjadi asasin yang terbaik di dunia ini, tetapi kau telah mengkhianati kami. Meskipun kau telah mati, kau tidak akan bisa melarikan diri dari aliansi asasin surgawi. Ia begitu panik saat melihat parasit itu telah menjalar di dalam tubuhnya. Ia tidak menyangka jika parasit itu telah kembali ke dalam tubuhnya. Padahal 5 tahun yang lalu ia telah membuang keluar parasit itu. Tiba-tiba ia langsung tersadar saat mendengar suara Angwa yang memanggilnya sejak dari tadi. Ia berkata, apakah Anda baik-baik saja? Karena setelah Anda memegang mangkuk itu, Anda langsung terdiam dan pandangan Anda sangatlah kosong. Ternyata yang dirasakan oleh Hajin tentang parasit dan suara dari tetua aliansi asasin surgawi hanyalah sebuah mimpi. Hidup baru yang aku impikan tanpa adanya pembunuhan dan pembantaian. Bisakah aku bebas dan merasakan semua kedamaian itu? Beberapa saat kemudian, setelah ia memakai bajunya, ia telah mendengar sebuah keributan yang ada di luar kamarnya. Mendengar itu, Hajin berpikir, apakah keributan itu berasal dari para bajingan kultus demonik? Terdengar suara Angwa yang mencoba menahan orang itu agar tidak seenaknya masuk ke dalam ruangan tuan muda ketiga. Akan tetapi Hajin mendengar suara tamparan yang begitu keras dari luar ruangan itu.
Seketika pintu kamarnya telah terbuka dengan sangat keras dan terlihat wanita yang begitu cantik telah memasuki kamarnya. Lalu ia berkata, "Sudah lama kita tidak bertemu. Aku tidak menyangka jika pembantumu itu berani sekali melarangku masuk ke dalam sini." Sambil memperhatikan wanita itu, Hajin berpikir, siapa wanita ini sebenarnya? Terlihat wanita itu berlalu begitu saja memasuki kamarnya. Dengan angkuhnya ia berkata, "Kau tampak lebih baik dari yang aku kira. Aku pikir kau sedang sekarat seperti yang telah dirumorkan. Apakah kau membiarkanku berdiri begini saja? Dan juga aku sangat haus, aku ingin minum sesuatu yang segar." Hajin berpikir, apa yang harus aku lakukan untuk bisa keluar dari situasi ini? Di saat seperti ini, yang harus aku lakukan adalah kabur. Benar saja, secepat kilat Hajin mencoba untuk kabur, dan ia mengatakan ada sesuatu yang harus ia lakukan. Akan tetapi niat kaburnya ternyata sia-sia, karena di depan pintu itu ada 2 orang penjaga yang telah menghalangi jalan keluarnya dengan wajah yang sangar. Lalu dengan santainya wanita itu memerintahkan penjaganya untuk menjaga pintu masuk. "Aku ingin berbicara kepada tuan muda ketiga, dan aku tidak tahu seberapa lama kita akan berbicara. Jadi tahan mereka siapapun yang mencoba untuk masuk ke dalam kamar ini." Wanita itu pun meminta Soryang untuk duduk di sampingnya dan membicarakan sesuatu yang harus mereka bicarakan. Mendengar itu, Hajin berpikir, bagaimana bisa aku membicarakan sesuatu yang tidak aku ketahui? Lalu, ia pun mencoba beralasan untuk mengganti pakaiannya karena ia sangat berkeringat setelah melakukan pemulihan tubuh. Wanita itu hanya tertawa dan memberikan izin kepadanya agar ia bisa mengganti pakaiannya. Akan tetapi, jika kau memiliki niat yang lain, maka kau akan tahu akibatnya. Sambil memperhatikan, ia berpikir, hanya dengan melihatnya saja aku tahu kalau wanita ini sangatlah tidak normal. Jadi aku tidak punya pilihan lain selain mengikuti perkataannya. Lalu ia pun mengajak Anghwa untuk pergi bersamanya ke tempat ruangan lainnya. Sesampainya di ruangan itu, Anghwa sangat kebingungan saat mendengar tuan muda ketiga yang menanyakan siapa wanita itu. Hajin pun mencoba memberi penjelasan. "Setelah aku terbangun dari penyumbatan Ki, kepalaku langsung sakit. Jadi aku mengira kalau ingatanku telah terjadi masalah." Hajin bergumam saat mendengar Anghwa yang mengatakan, "Anda tidak boleh mati hanya dengan penyakit itu. Kenapa aku harus mati? Itu bahkan belum lama saat aku kembali hidup di dalam tubuh ini." Anghwa pun menjelaskan jika wanita itu bernama Hong Yurin. Dia adalah seorang demon pembisnis dan juga ia telah bekerja dengan pusat keyakinan pencerahan internal. Dia adalah putri dari keluarga Jeoksa yang merupakan salah satu anggota sekte demonik. Dia cukup kuat untuk disebut sebagai murid yang berbakat. Dia adalah pahlawan wanita yang telah diakui oleh Raja Iblis. Oke semua, cukup sampai di sini dulu pembahasan alur cerita kita. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.